Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang dimana ini merupakan video pertama dengan tema ringkasan demo pembuatan jaringan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Federico Delviano Desta dengan NIM 1101.223301. Selanjutnya ada M. Fatir Wahyudin dengan NIM 1101.220258. Lalu ada Muhammad Rafinanditya Kamil dengan NIM 1101.220287. Selanjutnya ada Enrico Franstiano Sitohang dengan NIM 1101.223389. Nah, untuk pembuatan jaringan, pertama-tama kita harus memasukkan device yang kita butuhkan terlebih dahulu. Yang pertama ada server. Server ini bisa kita dapatkan pada end device. Lalu server kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya ada router. Router bisa kita dapatkan pada network device. Terus yang kami pakai itu PT router. Jadi ini router pertama yang kami beri nama router server karena dekat dengan server. Lalu ada router 2, kita pasang di sini, router 3 di sini, router 4 di sini, router 5 di sini, dan router 6 di sini. Selanjutnya kita pakai switch, 3 switch. Switchnya kita pakai PT switch. Jadi switch pertama itu tersambung dengan router 2. Kita beri nama switch 0, terus switch satunya itu tersambung dengan router 4 dan switch 2-nya itu terhubung dengan router 6. Dan di setiap switch terdapat 2 PC. Nah, PC-nya bisa kita dapatkan di end device. Lalu PC kita beri nama yang pertama PC 0, lalu PC 1, dan lanjut di router 4, PC 2, PC 3, dan router 6, PC 4, PC 5. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan menggunakan perkabelan. Jadi antar PC ke switch itu kita menggunakan kabel strike. Lalu switch ke router itu kita menggunakan kabel strike juga. Dan selanjutnya antar router itu kita menggunakan kabel serial. Terus dari router server ke server itu kita menggunakan kabel strike lagi. Nah, jadi di sini kita sudah menandai yang biru ini merupakan area 1, yang hijau merupakan area 2, dan yang kuning merupakan area 3. Selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat ini, atau dengan namanya itu konfigurasi router. Tapi sebelum itu kita akan melakukan perhitungan VLSM terlebih dahulu. Jadi itu caranya seperti ini. Ini merupakan hasil perhitungan VLSM kami, yang dimana area 1 terdapat 28 host dengan alokasi 30. Kenapa alokasinya 30? Itu ditambah 2 karena ada network address dan broadcast address dengan prefix /27, subnet mask 255.255.255.224. Lalu ada network address 192.168.20.0. Lalu ada broadcast address 192.168.20.31. Dan ada IP range 192.168.20.1 sampai 192.168.20.30. Nah, jadi IP range ini merupakan dia terdapat dari antara network address dan broadcast address. Nah, selanjutnya pada area 2 ada host. Terdapat hostnya itu 12 dengan alokasi 14 dan prefixnya itu /28 dengan subnet mask 255.255.255.240, network address 192.168.20.32, IP range-nya itu 192.168.20.33 sampai
192.168.20.46. lalu broadcast address-nya itu 192.168.20.47. area 3 itu terdapat 6 host, terus alokasinya itu 6 dengan prefix /29 dan subnet masknya itu 255.255.255.248. network address 192.168.20.48, IP range-nya itu 192.168.20.49 sampai 192.168.20.54, dan broadcast address-nya itu 192.168.20.55. Nah, di sini selanjutnya kita menghitung VLSM dari antar router ke router. Jadi router server ke router 2 itu dengan host 2, alokasinya 2 dengan prefix /30 dan subnet masknya itu 255.255.255.252. network address-nya itu 192.168.20.56, IP range-nya itu 192.168.20.57 sampai 192.168.20.58, dan broadcast address-nya itu 192.168.20.58. dan selanjutnya ke bawahnya juga sama caranya seperti yang di atas. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa network address itu akhirnya pasti angkanya itu genap, dan pada broadcast address itu angka terakhirnya pasti ganjil. Nah, kita lanjut di topologinya. Nah, untuk menghubungkan perangkat ini satu sama lain, kita melakukan konfigurasi router. Kita mulai dari router server. Nah, pada router server ini kita akan menghubungkan ke router 2, router 3, router 4, router 5, router 6. Jadi untuk menghubungkan router server ke router 2 ini kita klik router servernya terlebih dahulu, terus pada routing kita klik static. Jadi cara yang kami gunakan itu pada routing static routes. Jadi pertama-tama untuk menghubungkan router server ke router 2 itu kita memasukkan network address yang ada pada area 1, karena router 2 ini terhubung pada area 1. Jadi network address-nya itu kita sudah menuliskannya di sini, terdapat juga di tabel VLSM tadi. Itu 192.168.20.0 dengan subnet masknya itu 255.255.255.224, dan next hop-nya ini 192.168.20.58. Jadi gunanya VLSM, perhitungan VLSM tadi yang dari router ke router itu buat menamai alamat pada port-port pada router, memberikan alamat pada memberikan alamat pada port-port di router. Nah, kita lanjut. Setelah kita masukkan semua ini, kita bisa tekan add. Nah, jika kita menekan add, maka akan muncul seperti yang pertama ini. Sama juga yang dilakukan buat menghubungkan router server ke router 3, yaitu dengan cara kita masukkan network yang ada pada router 3. Nah, karena router 3 ini tidak tersambung pada area manapun, jadi kita menggunakan network address yang ada pada tabel VLSM, yang dimana yang kita gunakan itu network address router 2 ke router 3. Nah, jadi network address-nya ini .60. Terus kita lanjut. .60. Jadi 192.168.
20.60. Masnya karena tadi di tabel VLSM nya itu /30, maka yang kita gunakan itu 252. Terus next hop nya, nah untuk next hop ini kita menggunakan alamat yang ada pada router 2. Kenapa begitu? Karena untuk menghubungkan router server ke router 3 kita melalui router 2. Maka dari itu cukup memasukkan, buat next hop ini cukup memasukkan alamat port dari router 2, yaitu .58. Nah, jika sudah, kita klik add, maka akan muncul seperti ini. Lanjut router server ke router 4. Nah, untuk ke router 4 ini, karena router 4 ini memiliki area atau PC-PC atau tersambung pada switch, jadi kita memasukkan network address area 2, yaitu 192.168.20.32. Nah, untuk masnya kita lihat subnet masnya itu 240 dan next hopnya. Nah, untuk next hopnya juga sama. Jika ingin menghubungkan router server ke router 4 itu, kita next hopnya menggunakan kita menggunakan alamat port pada router 2, karena untuk menyambungkan router server ke router 4 itu dia melalui router 2. Jadi cukup memasukkan alamat port pada router 2. Nah, jika sudah, kita tekan add, maka yang muncul itu seperti ini. Begitu juga dilakukan buat router server disambungkan ke router 5 dan router 6. Nah, lanjut kita akan menghubungkan router 2 ke router server. Config terus static. Nah, pada network ini, tapi sebelum itu, untuk menghubungkan server ke router server itu kami membuat VLSM tersendiri, yang dimana itu hostnya 2, alokasinya 2, prefixnya /30 dengan subnet mask 255.255.255.252, network address 172.168.20.0, IP range-nya 172.168.20.1 sampai 172.168.20.2, dan broadcast address-nya 172.168.20.3. Nah, sesuai ketentuannya, jadi server itu memiliki alamat IP 172.168.20.2. Nah, lanjut kita akan menghubungkan router 2 ke router server dengan cara yang sama, menggunakan static pada routing. Di config kita masukkan network dari router server. Jadi network yang kita masukkan itu yang ini, network address. Berarti 172.168.20.0 dengan subnet mask 255.255.252. terus next hopnya, karena kita menghubungkan router 2 ke router server, kita menggunakan alamat pada port yang menghubungkan router server ke router 2 yang terdapat pada router server, yaitu 192.168.20.57. 192.168.20.57. Nah, jika kita menekan add, maka akan muncul seperti di bawah ini.
Nah, untuk menghubungkan router 2 ke router 3 itu sama seperti sebelumnya yang pada router server. Saat router server dihubungkan ke router 2 ke router 3. Jadi caranya sama. Kita masukkan network address dari router 3 itu 192.168.20.60 itu network address pada router 3. Tapi bedanya pada Nexthop kita masukkan alamat yang terdapat pada port router 3 yang menghubungkan router 2 dengan router 3. Jadi kita menggunakan port pada router 3 yaitu 192.168.20.62. Nah, jika kita klik add, maka akan muncul seperti gambar di sini. Muncul seperti yang paling atas ini. Nah, untuk menghubungkan router 2 ke router 4 sama caranya seperti sebelumnya, tapi tetap menggunakan Nexthop-nya tetap menggunakan alamat seperti ini, .62. Karena untuk menghubungkan router 2 ke router 4 itu melalui router 3. Kalau ke router 5 kita menggunakan Nexthop 66.66 ini dengan network dengan network address yang menghubungkan router 2 pada router 2 ke router 5. Jadi network addressnya itu kita bisa lihat di tabel file SM 2 ke 5. Nah, jadi network address itu 6.64. Lalu untuk menghubungkan router 2 ke router 6 itu sama caranya seperti sebelumnya. Kita Nexthop-nya tetap menggunakan yang salah satu port yang ada di router 5 ini, tetapi kita menggunakan network address area 3 karena port 6 ini terhubung pada area 3. Jadi network addressnya itu .48 dengan subnet masknya itu 248. Nexthop-nya tetap 66 seperti itu, dan yang lainnya juga seperti itu. Untuk router 5 dia disambungkan satu-satu ke router 4, router 3, router 2. Terus kalau disambungkan ke router server itu melalui router 2, jadi tetap menggunakan IP .65. Dan kalau ke router 6 langsung aja network addressnya menggunakan area 3 seperti itu. Router 6 caranya sama seperti router server. Jadi untuk menghubungkan ke router 6 untuk menghubungkan ke semua server ini tetap melalui router 5. Terus tabel file SM ini berfungsi juga buat untuk IP pada PC-PC yang ada di sini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami pada video pertama ini dengan tema demo pembuatan jaringan. Untuk uji konektivitas, penjelasan routing table dan ARP table nanti dijelaskan pada video kedua. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.